Halo teman-teman, selamat datang di Perfil Belajar Berpikir. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Apa kabar hari ini? Semoga semangat belajarnya makin membara ya. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan seru sekali. Pernahkah kalian berpikir saat kita makan nasi di rumah, dari mana ya asalnya? Kok bisa ya sampai di piring kita? Yuk kita buka lembaran baru. Hari ini kita akan memecahkan rahasia di balik barang-barang di sekitar kita. Tujuan hari ini kita akan memahami 3 hal besar: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan belajar melihat dunia dengan cara yang baru. Bukan sekedar melihat, tetapi memahami bagaimana sebuah barang bisa sampai ke tangan kita dengan begitu hebatnya. Coba perhatikan yang kalian pakai sekarang. Apakah baju ini ada secara ajaib di lemari? No. Apakah nasi ini muncul tiba-tiba di meja? No. Tentu saja tidak kan? Ada alur panjang yang sangat menarik di baliknya. Siapkan pikiran kritis kalian. Kita akan mulai menelusuri alur ini langkah demi langkah. Pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Contohnya, Pak petani yang menanam padi di sawah. Tanpa produksi, kita tidak akan punya bahan makanan. Bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada produsen? Kita semua akan kesulitan. Jadi, mari kita hargai setiap orang yang bekerja keras menciptakan barang-barang di sekitar kita. Kedua adalah distribusi. Setelah barang dihasilkan, mereka harus berpindah tempat, bukan? Inilah proses distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen agar sampai ke tangan konsumen. Bayangkan, jika beras sudah ditanam di desa, tapi tidak ada truk atau pedagang yang mengantarnya ke kota. Tentunya, kita tidak akan bisa makan, kan? Nah, peran supir truk, kurir paket, atau pedagang di pasar itu sangat krusial. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan produsen dengan kita. Ketiga, ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, saat kita makan nasi, memakai sepatu ke sekolah, atau memakai buku untuk belajar. Jadi, setiap hari kita semua adalah konsumen. Ingat ya, jadilah konsumen yang bijak dengan tidak membuang-buang barang karena setiap barang memiliki proses yang panjang. Nah, sekarang mari kita uji seberapa jauh berpikir hari ini. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Soal pertama, kegiatan menghasilkan barang atau jasa disebut A. Distribusi, B. Produksi, C. Konsumsi. Apakah jawabannya A? Apakah jawabannya C? Salah. Ya, jawabannya B. Produksi. Soal kedua, orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut A. Distributor, B. Konsumen, C. Produsen. Apakah jawabannya C? Salah. Apakah jawabannya B? Salah. Ya, jawabannya A. Distributor. Soal ketiga, saat kamu memakai seragam sekolah, kegiatan ekonomi apa yang kamu lakukan? A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi. Apakah jawabannya A? Salah. Apakah jawabannya B? Salah. Ya, jawabannya C. Konsumsi. Soal keempat, siapakah pahlawan ekonomi yang menanam padi di sawah untuk kebutuhan pangan kita? A.
konsumen, B. distributor, C. produsen. Apakah jawabannya A? Salah. Apakah jawabannya B? Salah. Ya, jawabannya C. produsen. Soal kelima. Apa pesan penting jika kita menjadi seorang konsumen yang bijak? A. Membuang barang. B. Menggunakan barang dengan hemat dan tidak mubazir. C. Menimbun barang. Apakah jawabannya A? Salah. Apakah jawabannya C? Salah. Ya, jawabannya B. Menggunakan barang dengan hemat dan tidak mubazir. Nah, jadi kita bisa tahu kegiatan alur ini sangat berkaitan seperti rantai teman-teman. Jika salah satu hilang, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Jadi, mari kita hargai setiap tetes nasi dan barang yang kita gunakan dengan penuh syukur. Terima kasih sudah belajar berpikir hari ini. Tetap semangat, teruslah bertanya, dan teruslah berpikir. Sampai jumpa di pertuangan berpikir berikutnya.